Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita lanjutkan kajian kitab Fiqhu Bulughil Maram, mendalami kitab Bulughil Maram. Hadis ke 574 tentang siam, puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Adamu taqaddumi Ramadan, tidak boleh puasa mendahului Ramadan. An Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tataqaddamu ramadana bisawmi yaumin wala yaumaini illa rajulun kana yasumu shauman falyasumhu. Janganlah kalian mendahului Ramadan dengan puasa satu hari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang puasa, maka hendaklah dia berpuasa. Apa maksud dari hadis ini? Pertama, an-nahyu an istiqbali Ramadan ala niyatil ihtitatilahu. Kita dilarang berpuasa mendahului Ramadan, meskipun niat ihtiyat, berhati-hati. Ya, artinya supaya nggak kurang, kita berpuasa sebelumnya, gitu kan. Jadi hadis ini mendorong kita untuk melakukan penelitian yang akurat. Jadi Islam diajar itu akurasi. Nah, pada hadis ini Rasulullah mengatakan, jangan kalian memulai Ramadan dengan 1 atau 2 hari sebelumnya, kecuali seseorang yang sudah puasa. Contohnya, Ramadan tiba hari Jumat, kita biasa Senin Kemis. Nah, kan sehari sebelum itu Kemis tuh, ya, kita puasa Kemis. Tapi niat kita bukan untuk mendahului Ramadan, tapi karena kebiasaan. Nah, itu dikecualikan oleh Rasulullah, nggak masalah itu. Jadi tergantung niat. Wala yusadifu adatan, tidak boleh mengikuti adat, fahuwa haram, hukumnya haram. Nah, ini kalau orang awam kan susah. Jadi harus ada ketepatan. Eksak benar sebenarnya Islam itu. Kalau kita mau tahu, ya, hitungan waktu sholat itu sangat eksak. Contohnya, matahari terbit, matahari tenggelam. Dengan kita mengetahui matahari terbit, matahari tenggelam, kita sudah tahu sholat 5 waktu. Teman-teman saya belajar falak berpuluh-puluh tahun nggak ngerti bahwa jadwal waktu sholat ini, ya, sangat akurat. Apabila kita ambil tengah, matahari terbit, matahari tenggelam, tengah-tengahnya tambah 1, itu namanya kulminasi, zawal. Bergeser sedikit,
masuk zuhur. Tergelincir namanya. Tergelincir kan kepleset. Kepleset itu gimana maksudnya? Ini timur. Kanan saya kan timur, biasanya kalau menurut peta. Kiri saya barat. Matahari terbit dari sini, terus tengah-tengah nih. Tengah-tengah di sini. Dia tergelincir. Ini zuhur. Ya, zuhur itu. Itu akurat sekali. Anda lihat aja di sini. Kalau nggak percaya, matahari terbit, matahari tenggelam, itu tengah-tengahnya. Kasih satu, masuk zuhur. Nah, ketika di tengah-tengah, ini di tengah-tengah antara matahari kulminasi tadi dengan maghrib, tengah-tengahnya tambah 22 menit karena dia kadang-kadang miring, masuk asar. Ketika matahari terbenam, udah maghrib. Tambah 80 menit maksimal, isya. Matahari terbit, dikurangi 80 menit, subuh. Akurat sekali. Matahari terbit tambah 12 menit, duha. Kurang 12 menit, berakhir duha. Matahari terbit 12 menit, matahari tergelincir sebelum 12. Contohnya jam 12. Dia zuhurnya, berarti kurang 12, berakhir duha. Duha kalau tidak ada kaitan dengan masjid, dilakukan di tengah-tengah itu yang paling baik. Tapi kalau ada kaitan dengan masjid, kita diam di masjid, itu dinamai dengan syuruk. Walaupun syuruk itu tidak menggunakan nama baru. Gak ada sholat syuruk. Betul. Kita tidak pernah jumpai ada dalil sholat syuruk. Tapi dilihat dari fenomena Rasulullah, beliau jarang keluar masjid setelah subuh. Kecuali setelah matahari terbit dan sepenggalah. Kalau dulu kan pengamatan mata, ya, sekitar tingginya 1 busur panah. Kan pakai penglihatan, dulu belum ada hitung-hitungan belum. Jadi kira-kira aja panah ditegakkan tuh segitu tingginya. Sudah nganggang dari kaki langit. Nah, kalau sekarang dihitung 12 menit. Ya, tingkat akurasinya tinggi sebenarnya. Tapi kita itu tadi itu nggak suka hitung-hitungan. Karena buram dalam hitung-hitungan, maka mudah ditipu. Tadi. Saya hanya mengungkap falak saja jadi rame. Ternyata perjalanan umroh kita cuma 10 hari 9 jam. Nggak bisa dibantai itu oleh mereka. Oh, kalau begitu kurang. Monggo tafsirkan sendiri. Ada yang ngomong, wah saya sih puas. Bukan masalah puasnya. Dia tadi mengatakan 13, jadi 10 hari 9 jam. Kalau itu 9 jam dianggap sehari, berarti 11 hari. Kurang 2 hari. Dia berusaha menutupi, dia tak ganti uang tunai. Wah, nggak bisa. Wong kita kesana bukan karena merebut 500.000. Karena merebut pahalanya itu. Di Masjidil Haram sekian. Kenapa dialihkan piknik ke tempat-tempat lain? Tanpa konfirmasi. Dari awalnya nggak ada. Jadi tidak diberi itinerary ya. Ya, jadwal hari ini ke segini. Saya pernah nanya sebelum berangkat, mana dulu jadwalnya? Nggak dikasih. Nanti kalau kita lagi begini, nanti malam kita berangkat, dadakan kemas. Jadi udak-udak gitu terus, kayak orang perang, nggak ada kepastian. Nah ini nggak ada kepastian itulah yang biasanya dalam muamalat disebut dengan goror. Kalau muamalat itu kan goror, unsur goror. Ya seperti beli kucing dalam karung. Nah ini jadi ketepatan itu penting. Yang kedua, sawaun finnahi liman lam yusadif adatahu wala wasalahu yauma syaqfihi. Fal yaumu syak dakhilun finnahi. Kalau kita ragu sudah tanggal belum, tetap kita tidak boleh puasa.
Karena ibadah harus dibangun di atas kepastian. Harus pasti. Ya, seperti kita ini, masjid kita menghadap kiblat ini, berapa biaya pengalihan ke kiblat? 2M. Benar nggak? Tanya yang ngebangun itu. Walaupun tadinya jelek jadi indah. Saya kan pernah nanya, apa yang memotivasi Bapak membongkar masjid ini? Karena menceng. Karena menceng. Jadi pembiayaan karena menceng jadi lurus 2M masjid ini. Barakallah ya. Berkah untuk orang yang turut andil dalam meluruskan ini. Mahal sekali. Sebab kalau kita menceng, padahal dalilnya Quran, fawallu wujuhakum wajhaka syatral masjid, hadapkan wajahmu. Itu qat'i, tidak bisa dibantah oleh hadis sekalipun. Orang di Mekah aja beda tempat langsung ada panahnya kok, yang begitu dekat. Apalagi kita di sini. Malah ada yang ngomong kalau mau tepat mah narik benangnya. Ya Allah, kayak TK itu. Kalau begitu seorang pilot menurunkan pesawat ngulur benang dong. Ya Allah, segitunya di zaman yang canggih ini. Ya itulah, kalau saudara-saudara berlatar belakang ilmu pengetahuan umum, saudara akan menganggap keputusan-keputusan agama kok lucu banget, bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Itulah penyebabnya banyak orang tidak berkerumun di kerumunan agama. Dianggapnya kok keputusan-keputusan kok bertentangan dengan logika. Walaupun tidak semua bisa dilogikakan, tapi di banyak ajaran Islam itu ranah logika banyak daripada di agama lain. Kalau agama lain patung, udah tahu kita yang bikin, kita kasih makan. Kalau Anda jujur, coba dilihat dong, Anda kasih makanan itu dari pagi, diperiksa berapa cc, ya kan? Udah sore periksa lagi, lu nggak makan, gua udah capek-capek beliin. Saya kan begitu, kasih lagi makanan, awas sekali makan ya, kan begitu. Tapi itu terus dilakukan. Ini pembodohan, kebodohan. Jadi kita menyembah patung itu suatu bentuk kebodohan. Kalau dalam bahasa Rocky Gerung itu ketololan, kedunguan. Jadi menghilangkan kemanusiaan. Wong jelas-jelas kita yang bikin. Ya, nah itu. Sebab sesuatu yang kita bikin harus menghamba kepada yang bikin. Kita bikin AC menghamba ke kita. Ya kan? Mati. Hidup. Setting nanti jam 8 aja baru mati, bisa. Dinginin, turunin, nurut kita. Ketika dia nggak nurut, berapa kali dicoba nggak nurut, ganti sama kita. Ya kan? Nggak nurut terus, wah ngancong, ganti sama kita, bongkar. Ya kan begitu kan? Nah ini sebabnya. Yang ketiga, al-hikmah finnahi at-taqwa bil fitri Ramadan. Hikmah larangan ini supaya kuat menghadapi Ramadan. Jadi kita jangan sampai tergiur dengan hal-hal yang sunnah, yang wajib ditinggalkan. Ya, contohnya mentang-mentang bulan Ramadan itu menghasilkan pahala banyak sampai nggak tidur. Akhirnya waktu puasa wajibnya lemes, batal, cenderung batal. Itu nggak boleh. Yang kita harus ingat ketika kita puasa Ramadan itu sehat. Kesehatan ini penting. Jadi kalau kita sehat, kita bisa melakukan apalagi yang minimalis, yang sunah-sunah bisa.
Tapi kalau kita nggak sehat, jangka dengannya sunnah, yang wajib cenderung bisa batal. Kita jaga. Makanya setelah waktu berbuka oleh Rasulullah dilarang menunda. Ya, Rasulullah menyatakan ma yazalun nas bi khair ma'ajalu fitrah. Manusia senantiasa dalam kebaikan sepanjang dia mendahulukan buka. Jadi jangan menganggap wah biar pahala gede saya tunda sampai jam 10. Tidak mendapat pahala. Dalam Islam itu harus pas. Nah inilah rahmatan lil alamin. Padahal kita nggak disuruh buka juga demen tuh, ya kan? Tapi ada hikmah, karena siapa tahu di antara kita ada yang berpikir dengan menunda puasa, menunda buka, kita akan mendapat pahala lebih. Tapi sahabat kemudian heran, Anda sendiri tidak buka ya Rasulullah di sepertiga Ramadan akhir. Beliau menyatukan antara berbuka dengan sahur. Oh itu mah buat saya mah kuat. Tidak boleh untukmu. Dilarang. Jadi kita tidak boleh meskipun itu dilakukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah larang, ini tidak menjadi berpahala buat kita. Karena menimbulkan ada orang yang semangat tinggi, nanti begitu turun, dia tinggalkan semuanya. Ada yang begitu di awal-awal itu, karena baru mengikuti lingkungan baru, semangat bukan main. Semua orang disalahin, yang nggak ngikut dia. Lama-lama dia sendiri bosan, malah menimbulkan benci. Nah, ini sama dengan perempuan lah, wajib berjilbab, tapi jilbabnya itu wajib karena disuruh suaminya. Karena dia disuruh suami, maka dia pakai jilbab. Suatu saat dia berantem sama suaminya, dia buka jilbabnya, karena dia merasa pakai jilbab itu karena suaminya. Itu salah. Nah kita jangan begitu. Beragama itu harus tulus. Dimulai dari yang kecil-kecil, udah kuat baru yang sunnah. Wakila khasyatal ikhtilatun nafal bil fard. Ada yang mengatakan hikmahnya adalah supaya tidak bercampur antara yang sunnah dan yang wajib. Sunnah yang wajib itu jangan sampai terlihat bersatu. Makanya kita diminta setelah sholat wajib, ya jangan langsung sunnah. Ya, pisahlah dengan sesuatu, dengan zikir kah, dengan berwudu lagi kah, apa saja, supaya tidak terkesan dicampur, pindah tempat kah, gitu kan. Jangan langsung sunnah. Yang keempat, mangkana lahu wirdun fi syiyam fa yu'dzanu lahu ayyasuma yauman. Barang siapa punya wirid, punya kebiasaan puasa Senin Kemis, satu Ramadan jatuh Jumat, jadi sehari sebelumnya dia puasa. Nah untuk orang seperti itu nggak ada masalah. Ya, jadi Islam itu diterapkan ke seluruh elemen dengan kepentingan yang berbeda-beda. Harus diingat tuh, Islam adalah agama tentara, Islam juga agama sipil, Islam agama anak-anak sekaligus orang tua, laki-laki dan perempuan. Kalau lagi bicara tentang ketentaraan, jangan mengatakan Islam sudah dianulir, artinya tidak berlaku lagi soal militer. Jangan, itu buat militer. Contohnya wajib perang, oh sudah nggak perlu perang. Jangan ngomong begitu. Perang ini wajib untuk yang berkepentingan. Kalau buat kita mah jangan, kita sipil. Untuk bisa menjadi tentara, seumuran kita sudah afkir, jalan aja udah pelan, sholat telat mulu,
Bagaimana mau ngejar musuh? Meragukan. Ya kan? Maka kita tetap menjaga ajaran itu untuk yang berkepentingan. Kalau puasa boleh. Ya? Kalau puasa sebelum Ramadan. Boleh. Karena qada puasa itu wajib. Kalau bisa dituntaskan sebelum Ramadan. Kalau Aisyah membiasakan qada puasa dihabiskan di bulan Sya'ban. Maka beliau banyak puasa. Contohnya saat puasa haid. Kan puasa wajib diqada, kalau sholat enggak ya. Nah itu beliau tuntaskan di bulan Sya'ban. Jangan sampai ketutup Ramadan lagi. Nanti Ramadan baru ada tunggakan lagi, lama-lama banyak, lama-lama males. Kebanyakan. Ya jadi kalau wajib, yang wajib seperti begini ya. Saya juga melihat praktek orang ketika melakukan jamak qashar. Contohnya zuhur dan asar. Dia mendahulukan asar. Itu mah nggak tertib itu mah. Kalau sholat saat kita tidak musafir, sholat zuhur itu saat tergelincir sampai asar, itu sholat zuhur. Tapi kalau kita safar, sholat zuhur itu sejak matahari tergelincir sampai maghrib. Waktunya panjang, Allah memberikan keringanan. Nah kalau ketemunya asar, kita lagi nyupir nih, sudah zuhur, ketemunya asar. Ya Anda jalankan di waktu asar. Tidak boleh asar dulu. Kan begitu? Waktu kita safar, Allah beri waktunya longgar. Seperti sholat zuhur untuk orang tidur jam berapa? Sebangunnya. Orang tidur nggak wajib sholat. Nah pengetahuan ini amat berguna kalau kita berjumpa dengan orang yang dirawat, susah tidur, pas mau sholat tidur, ya kan? Contohnya sholat zuhur jam 12, dari pagi nggak mau tidur, susah tidur, setengah 12 tidur, biarin aja, dia nggak wajib sholat, nggak usah kita bangunin, sebab dalam keadaan tidur orang tidak wajib sholat. Ketika dia bangun, itu waktunya. Kamu belum sholat zuhur, lakukan sholat zuhur. Tapi kalau lagi sadar, jangan diberlakukan seperti itu. Lagi asik ngebetulin motor, biarin aja. Jangan itu. Kesian dia belum selesai. Takutnya lagi ngituin baut, begitu ditinggalkan lupa mana tuh bautnya. Dari kangkol. Jadi beda-beda tuh, kita harus pinter. Kalau kita terpaksa, harus ingat ini, keringanan ini, qashar itu diperlakukan untuk safar. Ingat kepentingannya safar. Jamak karena ada keperluan. Beda kepentingan tuh. Jamak berguna karena keperluan. Contoh kita menyelenggarakan walimatul nikah, ya kan? Pas mulainya jam 11. Tuh, kan kita di panggung. Pengunjung berjubel. Wah, gimana sholatnya? Itu boleh dijamak, tapi nggak boleh diqashar. Kalau kita ada di tempat yang tidak perjalanan, atau kita dirawat akan dibius jam 11 atau katakan jam 12, tapi kita nggak pernah tahu kapan siumannya. Udah lebih aman kita qashar, kita jamak, jangan diqashar, karena kita di Pangurawi tidak memenuhi syarat perjalanan. Tapi kalau kita kebetulan dirawat yang jauh dari sini, berarti dua-duanya berlaku. Jamak ya qashar. Itu penting kita ketahui. Jamak kepentingannya keperluan, qashar kepentingannya perjalanan.
Kalau kedua-duanya dapat, kita dapat hak 2. Tapi kalau salah satu, nggak boleh dapat 2. Tapi ada catatan dari Syekh Utsaimin, Jumat tidak pernah terdengar di qasr bersama zuhur, bersama asar. Ya, Jumat tidak pernah ada catatan dari Rasulullah dijamak bersama asar. Jadi maksudnya gimana? Kalau tiba hari Jumat, kita dalam perjalanan jangan ngudag Jumat. Sebab kalau kita sudah memutuskan Jumat, nanti asarnya nggak boleh digabung. Harus sholat biasa. Kalau kita mau menggabung asar, tuh, ya sudah. Saat safar kita jangan Jumatan. Sebab safar diberi keringanan untuk tidak ikut Jumat. Ada hadisnya nanti. Tapi kalau kita memutuskan Jumat bagaimana? Ya udah, nanti Anda berarti harus tepat waktu asar. Nah, ini masalah yang nggak banyak orang tahu ya. Yang kedua, yang selanjutnya, ru'yatul hilal wal amru bisyami. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, tara'an nasu al hilal. Orang-orang mencari hilal di zaman Rasulullah, diriwayatkan oleh Ibnu Umar. Fa akhbartu Rasulullah anni ra'aituhu. Aku mengkhabarkan pada Rasulullah bahwa aku melihatnya. Ya, kata Ibnu Umar nih, orang-orang pada ngintip hilal, tapi aku berhasil melihatnya. Fasama, maka Rasulullah pun berpuasa. Wa amwaran nas bisyami, dan menyuruh orang untuk memuasainya. Padahal hanya riwayat dari seorang Ibnu Umar. Jadi dari peristiwa ini banyak ahli mengatakan kesaksian satu orang itu sudah cukup bisa menjadi pijakan. Karena di dunia sana itu ada yang menolak hadis wahid, hadis ahad. Jadi kalau ada orang mendapat berita dari Rasulullah cuma satu orang, belum tentu benar itu. Ya, ada yang mengatakan begitu. Kan hadis ini kebanyakan kan dicatat, didengar oleh sahabat, tidak banyakan. Ada yang sifatnya rahasia, hanya disampaikan 1-2 orang. Tapi ada yang banyakan. Kita ganti materi ya. Nah, sampai di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini fiqhut tataruf. Kaidah-kaidah terkait hamba. Al-qaidatul ula at-taklif masyrutun bil ilmi wal qudrah ma'an. Ini pengetahuan keagamaan yang dimiliki oleh orang yang pernah menjadi teroris. Ya, jadi buku ini menyampaikan pengalaman, wawasan yang dimiliki oleh teroris. Jadi jangan mengira teroris itu bodoh. Teroris itu miskin. Itu fakta yang sudah dijungkir balikan oleh polisi. Sehingga ada pengamat-pengamat Haidar dari Aceh, kemudian dari Malaysia. Setiap ada kasus teroris pasti dia diwawancarai. Kata dia salah satu alasan orang berbuat kekerasan itu karena faktor kemiskinan. Kata dia. Tapi kemudian polisi membuktikan tidak beralasan. Alasan itu tidak laku lagi. Karena apa? Setelah diselidiki, rata-rata mereka mampu. Karena senjata mahal harganya. Kok punya senjata kalau miskin? Senjata ya, itu bisa ratusan juta harganya, apalagi yang otomatis. Terus disebut miskin, rata-rata istrinya lebih dari 1. Gimana sebut miskin?
Dan anehnya lagi istri mereka akur-akur aja. Yang gak akur itu yang sipil-sipil kayak kita ini. Yang ono akur-akur aja. Berarti kecukupan. Jadi dalil yang dikemukakan itu dibantah. Kita kembali sini. Tapi itulah ya, saudara. Ada teman-teman yang ini kan semuanya cerita mereka ini sudah kembali ke pangkuan NKRI. Ada teman-teman yang masih begitu. Di hadapan banyak orang dia menggugah semangat, tapi di sisi lain dia berkhianat. Ingin membangun kekuatan. Diomongi susah. Orang ini diomongi susah. Kadang-kadang aparat juga tidak bertindak karena dibayar. Jadi sengaja dipelihara karena mereka setoran. Sama dengan inilah pedagang kaki lima. Mereka join dengan Satpol PP. Ya kan? Jadi akan ada penertiban si pedagang tahu. Dari mana beritanya? Dari Satpol PP. Ntar lu jangan dagang dulu jam sekian. Dia lari dulu. Tukang telur saya tanya, kamu nggak digusur? Ya kalau digusur saya ke situ. Loh, nanti kan ditangkap. Oh, kita udah tahu kapan dia mau operasi. Berarti kan ada intel di dalam tuh. Jadi kapan mau beresnya tuh pasar Kerangkot kan supaya nggak kumuh kan dibebasin. Tapi mereka tetap ada lagi. Nanti giliran Trantip datang, beres. Itu nggak ada, datang lagi. Karena apa ini? Ada, itu kerjasama terselubung. Begitulah Indonesia ya, negara kita. Nah kita kembali ke sini. Taklif pembebanan disyaratkan dengan ilmu dan kemampuan. Jadi kita menjadi terbeban oleh syariat sepanjang kita tahu dan kita mampu. Anda sholat wajib berdiri sepanjang Anda sehat, sepanjang Anda bisa. Suatu saat karena faktor umur, faktor kesehatan kita nggak bisa berdiri, duduklah. Ini namanya mulur mungkret, sama dengan kolor, di all size katanya. Dipakai perempuan bisa, laki-laki bisa, tua muda bisa. Begitulah Islam. Anda nggak bisa berdiri, duduk. Nggak bisa duduk, berbaring. Sampai didesain sedemikian rupa supaya Anda tidak ada alasan meninggalkan sholat. Nah ini cuma safar ke mana gitu, dikasih kesenangan, nggak sholat. Terlalu amat sih. Kayak kemarin juga begitu. Berangkat di pesawat. Itu rata-rata orang nggak sholat. Nggak sholat dia. Dia pikir sholatnya bagaimana ya? Karena yang namanya sholat itu harus ada ruku, ada sujud. Kan nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Berarti nggak sholat. Mereka menggunakan dalil sholat lihurmatil wakti itu. Ya kan? Anda suka dengar kan? Nanti kalau sudah normal sholat lagi di kodok. Niku boten wenten dalile. Dari kitab yang cingkrang sama kelembreh itu nggak ada. Menghormati waktu itu nggak ada. Sebab Islam sudah mendesain sholat tuh semampu Anda. Bagaimana kalau kita jadi prajurit? Kan kita nggak tahu tuh. Berdiri salah, ya, tiarap salah. Kalau kita lagi tiarap berdiri, dor, kena. Tiba waktu sholat. Apakah Rasulullah tidak mengajarkan sholat waktu perang? Tetap sholat. Maka itulah Ibnul Qayyim Jauziyah mengatakan di situ qasr, dikurangi rukunnya. Yang biasanya begitu, ya udah anggap aja di imajinasi kita lagi ruku. Karena kita tidak mampu. Niatnya kan mampu. Lagi tiarap begini, berdiri, dor, kena.
Buku itu yang ditunggu supaya kelihatan. Makanya kan dia pakai saru kan. Tentara kan pakai gaun, mukanya diperongin kan supaya nyamar itu. Ini malah menampakkan diri sholat, nggak kena pisan. Itu yang dulu pernah dijadikan bidikan orang kafir. Kita tunggu waktu sholat. Sebab orang Islam tuh gila sholat gitu. Kalau udah sholat dia lupa segalanya. Begitu kata orang kafir. Kita tembakin aja. Nah ternyata Rasulullah mengatur formasi. Formasinya. Mereka jadi bingung lagi. Waduh, hebat ini. Gak pernah kena. Nah dalam kondisi perang kita begitu. Sekarang kalau kita lagi sibuk, lagi bawa mobil macet berat, mau minggir nggak bisa, tuh kan? Nah kita dihadapkan kondisi seperti itu, tetap sholat. Kalau air nggak ada kita tayamum, walaupun kita di atas mobil sekalipun. Jadi jangan nunggu normal. Sebab kita tidak pernah tahu kapan Allah mengambil nyawa kita. Kita harus tetap sholat semampunya. Nah ini, ya. Jadi taklif itu dibebankan bagi orang yang mampu. Kaidah yang kedua, malam yablul ihtilam auzalaqul falaysa bimukallaf. Orang yang belum menginjak dewasa atau sudah dewasa tapi akalnya tidak berfungsi, maka dicoret dari list mukallaf, bukan mukallaf. Ya, dia belum dewasa, seperti anak-anak tuh, belum takbir mah rapih, belum takbir karena bisa diawasi oleh yang dewasa. Udah takbir ya bercanda mulu, dilihat salah nggak dilihat salah. Karena ada di tengah kita kan. Nah mereka bebas dari tuntutan. Tapi persoalan bebas dari tuntutan bukan berarti orang tuanya diem. Harusnya memberi teguran. Karena dia mencontoh orang dewasa. Anak tidak tahu, boleh jadi dia tidak tahu bahwa saat sholat nggak boleh ngomong. Boleh jadi dia nggak tahu. Kitalah yang berkewajiban memberitahu. Sholat itu untuk menghadap Allah, tidak boleh ngobrol. Sehingga dia ngobrol justru pas sholat. Ya, begitu kita udah deket salamnya, dia rapi lagi, anteng, alim. Untung kita masih ada kaca nih. Wah, udah tahu si A si B, kelihatan. Tapi begitu kita nengok rapi mereka. Itu salam lari dia. Nah, itu. Jadi susah terdeteksi. Kalau di masjid lain kereng, ya, dikerasin. Jadi mereka akhirnya jarang mampir ke masjid. Salah lagi ya. Kemudian kaidah ketiga, al aqwal wal afal as-sadira min kulli mukallaf la yatarattab alaihi hukmun. Ucapan, perbuatan yang timbul ya dari orang yang bukan mukallaf maka tidak kena hukum. Perbuatan, ucapan yang dilakukan oleh orang yang bukan mukallaf tidak terkena sanksi hukum, tapi yang kena orang tuanya. Ya, contoh, anak kita main-main di masjid. Karena permainan mereka merusak salah satu fasilitas masjid, ya, maka orang tuanya harus ganti. Tapi dalam syariat anak ini tidak berdosa, ya, sama dengan binatang lah. Binatang kan tidak taklif, tapi kalau binatang peliharaan kita merusak, maka kita bertanggung jawab. Atau kalau di komplek anjing, kita kan risih kalau ada orang pelihara anjing. Sampai waktu itu ada silaturahmi di komplek KS.
Saya nggak tahu ternyata yang hadir tuh diantaranya non muslim. Dia mengumumkan lebih awal, saya pelihara anjing. Kalau saudara-saudara terganggu oleh saya minta maaf. Apa ya cukup begitu itu? Maksudnya kalau sampai tergigit, terganggu kenyamanannya, karena di komplek KS sekarang ini yang rumahnya sebanyak ditinggalkan penghuninya itu tidak aman sekarang, karena KS tidak kaya lagi, jadi tidak bisa membayar satpam seperti dulu. Ya, jadi kita bersyukur di sini nih. Di sana tidak aman. Yang kedua, banyak binatang berbisa. Tuh, mereka lagi mikirin itu tuh RT RW-nya, gimana caranya. Jadi lama nggak ditinggalin rumah sebelah, jadi tempat sarang binatang. Masuknya ke rumah yang ada ada orang. Gimana mengatasinya? Dan adanya itu tadi maling-maling. Makanya di sini di portal di sana kalau Anda lihat tuh komplek KS mau ke situ di portal. Itu maklum karena mereka lagi menghadapi itu. Ya memang begitu ya, menjadi sasaran empuk. Yang keempat, ma yata'alaqu bil amwal wal mutalafat fa inna la yaghduru fiha ahadun abadan. Apa yang terkait dengan harta dan pengerusakan, maka tidak ada alasan bagi seseorang selamanya. Jadi walaupun anak kita yang belum dewasa bebas dari dosa, tapi kalau merusak orang tuanya harus bertanggung jawab. Gak boleh beralasan masih anak-anak pak, maafkan. Ya, dia merusak benda orang, merusak properti tetangga, lalu kita orang tuanya minta maaf, cuma minta maaf dengan alasan mereka masih anak-anak. Ini tidak dibenarkan. Kalau sudah merusak, merugikan orang, maka orang tuanya bertanggung jawab. Kalau di Indonesia dimasukkan penjara anak-anak ya. Beda dengan orang tua, dimasukkan ke penjara anak-anak. Kaidah yang selanjutnya, la yusra' liman balagud dalil aw kana yasbahtha ala dalil ay qallida ay alim minal ulama kainan mangkana wa yatruka dalil. Bagi orang yang ngerti dalil tidak boleh ikut orang lain. Loh, tidak boleh ikut pendapat orang lain sepanjang dia punya dalil. Jadi kalau dia sudah tahu dalilnya begini, ada orang berbeda pendapat dengan dalil, dia harus mendahulukan dalil. Dalil itu adalah ayat Quran maupun hadis sahih. Tapi kadangkala dalil yang dipahami seseorang salah. Kadang-kadang begitu. Ya. Ada ulama contohnya, yaitu tadi mengatakan yang wajib kita ikuti Quran saja, hadis tidak. Nah ini salah lagi. Sementara dia punya pengikut yang banyak. Pengikutnya begitu lagi, terus menular kemana-mana. Nah ini, kalau orang udah kadung berfatwa, tapi tidak belajar, ini susah. Hemat saya, kita tidak mungkin ada di titik pinter kemudian berhenti belajar. Maksudnya kita final, ya paling pinter, itu tidak mungkin. Maka posisi yang terbaik buat kita adalah belajar dan mengajar. Posisikan diri kita selalu belajar dan mengajar. Kita berpendapat begini, suatu saat ada orang yang mengemukakan dalil, kita periksa dalilnya lebih benar, maka kita harus beralih ke situ. Itu menurut hemat saya yang benar. Ya karena kita hidup ini kan selalu mencari dan mencari. Tadinya bodoh, terus mendingan, terus begitu. Ya, sampai pinter, tidak perlu belajar lagi, tidak mungkin.
Sebab namanya ilmu tidak habis-habis. Nah, menurut hemat saya begitu. Posisikan kita tetap menjadi pembelajar. Karena orang yang belajar nggak pernah disalahin. Kok kenapa kamu salah? Ya maaf, apa lagi belajar. Belajar. Saya selalu begitu. Selalu belajar, belajar dan belajar. Sebab ilmu tidak akan pernah habis. Kaidah selanjutnya, la yusra'ul khuruj an aqwali salaf fil mas'alati takallamu fiha. Tidak disyariatkan keluar dari perkataan salaf pada masalah-masalah yang mereka mempunyai pendapat tentangnya. Nah, kalau kita dihadapkan nggak tahu, kita nggak tahu dalil, kemudian kita punya guru ada dalilnya. Sepanjang tidak ada dalil baru yang bisa menggeser dalil guru kita, kita tidak boleh geser dari pendapat. Ya, kita berpegangan pada dalil nih. Dalil ini dikemukakan oleh guru kita. Ya, kemudian kita tidak menemukan ada dalil baru yang bisa mengalahkan dalil dari guru kita, maka kita tidak boleh keluar dari pendapat. Tetap harus pakai dalil. Jadi kalau kita sudah berpegang pada dalil, walaupun itu dari guru, terus kita menemukan guru yang lain, pendapat dari guru ini belum bisa mengalahkan dalil kuat dari guru ini, maka kita tidak boleh keluar dari pendapat yang pertama. Singkatnya, yang kita harus pegangnya adalah dalil yang paling kuat dari waktu ke waktu. Tapi kalau ditemukan suatu saat dalil lebih kuat, kita harus komitmen meninggalkan dalil lama. Itu yang benar. Ya, biasanya orang nggak mau tuh. Ya, meninggalkan dalil yang lama walaupun sudah usang. Biasanya nggak mau. Demikianlah hadirin, hafizani wa hafizakumullah. Semoga Allah tetap menjaga dan melindungi kita dari wabah dan fitnah. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita. Semoga anak-anak kita ditakdirkan Allah menjadi hambanya yang salih dan salihat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.